Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwati, NIM 1120100714 dari kelas C7 Manajemen. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Manajemen Syariah, yaitu mengenai petunjuk syariah tentang manajemen. Untuk memenuhi tugas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatta Fahamsah, SSY, MSc. Petunjuk syariah tentang manajemen. Dalam pandangan nama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur, dan tuntas. Tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang diatur dalam agama Islam pun itu berdasarkan syariat atau aturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Adapun ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Adapun hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itikon, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Jadi itikon di sini itu maksudnya arah dan tujuan pekerjaan tersebut jelas sehingga kita bisa bekerja dengan profesional. Organisasi yang memerlukan manajemen itu ada bentuk organisasi itu memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti instansi pemerintahan atau perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, apabila suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan yang tidak diorganisir dengan baik, tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Jadi, ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai contoh itu, contoh yang paling kecil dalam rumah tangga kita, misalkan seorang PNS golongan 3, ia mempunyai istri dan 2 anak. Bila dia dan istrinya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dari pendapatan gaji suaminya, dipastikan uang gaji tersebut tidak cukup dalam 1 bulan. Misalnya sering makan di restoran, lebih sering berbelanja di mall, dapat dipastikan gajinya hanya cukup untuk 10 hari saja, bahkan 5 hari. Nah, perilaku dalam manajemen itu, jika setiap orang terlibat dalam kegiatan dalam manajemen syariah, meyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena ia menyadari sepenuhnya adanya pengawasan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperhitungkan semuanya perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Jadilah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam konsep ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional, yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional ini diduga tidak merasa adanya pengawasan melekat atau built-in control dari Maha Kuasa, kecuali sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang. Karena konsep yang membangun integritasnya itu berbeda dengan manajemen syariah. Hal lain yang juga membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional itu, setiap aktivitas atau kegiatannya itu dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal soleh atau pelakunya dan bernilai ibadah. Jadi amal soleh di sini itu tidak semata hanya perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi oleh persyaratan-persyaratan. Nah, adapun persyaratan-persyaratan tersebut antara lain itu niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian tata cara pelaksanaan itu sesuai syariat Islam, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sistem manajemen ini baik di antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit dalam organisasi itu berjalan secara teratur dan terkoordinir
ada dalam kontrol atau pengawasan pimpinan yang bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, mekanisme sistem ini dapat dilihat dari bagaimana mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen berorientasi pada fungsi manajemen. Nah, fungsi pada umumnya terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan, accounting, pengawasan, controlling. Mekanisme sistem ini dapat dilihat dari mendayagunakan fungsi-fungsi unit kerja atau berorientasi pada pendayagunaan unit kerja. Sebagai contoh, misalkan unit kerja di suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang. Nah, fungsi unit kerja ini diantaranya ada bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, yaitu surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pun, pada saat itu Khalifah dinasti Umayyah mengutus seorang petugas pengumpul zakat, Yahya bin Sa'id, untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, dia bermaksud memberikan kepada orang-orang miskin, namun dia tidak menjumpai orang-orang miskin tersebut. Pada era itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah memerdekakan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Akhirnya, dia memutuskan untuk membeli budak, lalu memerdekakannya. Kemakmuran umat ketika itu tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam seperti Irak dan Basra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.